Yang pertama, kita menyuarakan terkait reformasi Polri. Kinerja kepolisian dalam menangani konflik di tengah masyarakat kerap menjadi perhatian publik. Salah satu aspek penting yang harus diperhatikan adalah bagaimana kepolisian menangani berbagai konflik yang terjadi, termasuk represivitas yang berujung kepada kebrutalan penanganan aksi massa yang sedang menyuarakan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia, yang itu sudah dijamin oleh konstitusi. Yang kedua, yakni usut tuntas kasus Afan Kurniawan, segera melakukan tindakan tegas dan menghukum para pelaku sesuai peraturan yang berlaku, transparansi proses kasus tersebut guna mengembalikan kepercayaan publik terhadap instansi terkait, karena proses penanganan kasus ini terakhir pada tanggal 2 September 2025 dan masih dalam tahap rilis nama siapa saja yang ada di dalam mobil rantis dan mengakibatkan meninggalnya saudara Afan Kurniawan. Yang ketiga, Sidoarjo darurat kriminalitas. Fenomena aksi kriminalitas yang kerap meresahkan masyarakat terus meningkat di Sidoarjo. Masyarakat menilai kinerja kepolisian kurang tegas dalam menyikapi hal tersebut. Beberapa kasus kerap terjadi di daerah-daerah yang relatif sepi, seperti sekitar flyover Buduran, Porong, dan beberapa daerah lainnya. Kemudian maraknya pungli dan aksi premanisme yang terjadi di Pasar Sepanjang. Berdasarkan laporan masyarakat yang berada di sekitar pasar, kerap terjadi aksi pungli dan premanisme yang meresahkan pedagang di pasar. Oleh karena itu, aparat penegak hukum diminta untuk bertindak tegas, cepat, dan konsisten dalam memberantas tindak kriminal di tengah masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya yaitu reformasi legislatif. Mendesak konstruksi DPR. DPR sebagai wadah aspirasi masyarakat dinilai kurang memperhatikan suara yang diutarakan oleh masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat menuntut DPR sebagai lembaga legislatif untuk benar-benar menjadi wakil rakyat, bukan wakil partai atau kepentingan tertentu. Rekonstruksi sistem dan budaya politik di DPR diperlukan agar lembaga ini transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Dengan ini, masyarakat Kabupaten Sidoarjo mendesak kepada DPR Kabupaten Sidoarjo untuk menindaklanjuti komunikasi di setiap partai politik masing-masing. Di antaranya keinginan warga negara Indonesia untuk masuk sebagai calon anggota legislatif harus menempuh sistem kaderisasi partai dengan jelas dan terstruktur, tidak semata-mata diambil yang punya figur di halayak umum saja. Selanjutnya yaitu sahkan RUU perampasan aset. Masyarakat mendesak pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sebagai instrumen hukum yang tegas untuk memberantas korupsi, pencucian uang, dan kejahatan ekonomi. Tanpa regulasi ini, upaya pemberantasan korupsi akan selalu pincang, bukan hanya yang dimana terfokuskan pada undang-undang yang ditekankan kepada masyarakat. Di antaranya undang-undang yang mengatur pemblokiran rekening yang tidak digunakan selama lebih dalam sebulan, dan lahan yang tidak didirikan sebuah bangunan maka diambil oleh negara.